apa? Jum ini nih. Yang disebut duka. Ini kali. Iya. Coba bantu. Semua mesti tahu. Kayaknya dia itu. Betul. Betul kan? Yang disebut duka oleh Sang Buddha itu tidak memuaskan. Batasan yang Sang Buddha beri. Oh, pariku ini yang disebut duka. Segala sesuatu yang berkondisi. Yang Apa? berkondisi. Ya itu aku bapak kesini. Kedengeran. Dan apa? Oh, pariku pancu padana kanda, itulah para biku yang tersebut berarti apa maksudnya di sini? Pancakanda. Oh, para biku pancakanda itu yang disebut duka karena dia perpaduan dan saling tergantung kalau bisa sendiri. Ya, ada kemelekatan di dalamnya. Jadi pancakanda, ya. Kalau pancakanda ini terdiri apa? Nama Rupa. Apa lagi? Apa? P. Dana. Apa lagi? Sanya. Apa lagi? Winyana. Sangkara. Winyana. Kanda ya, ini kanda ya. Dan saya rasa ini semua sudah tahu. Ya. Jadi Sang Buddha mau menekankan duka yang dipanggil duka ini urusan duka yang kita pelajari dalam yang pertama, duka yang pertama ya, yang dipanggil keyakinan yang pertama tentang duka itu yaitu ini. Pancupadana kanda. Bisakah ini dipisah? Dia sebagai satu kesatuan yang nggak bisa dipisah. Yang dipanggil ini apa? Kalau dalam bahasa yang diberikan apa? Ini namanya duka. Yang pada duka ini sebenarnya. Karena adanya ini duka, lihat di sini, lihat yang pertama ada duka-duka dan ada duka-duka, ada ayo belajar mesti bisa ini. Kalau ada duka-duka sebagai ini, pasti ada apa? Dia terkena apa ini? Perubahan. Duka-duka dan yang dipakai duka-duka apa? Duka sebenarnya. Hah? Samudaya ya? Lahir, Oh, tua sakit mati. sakit, mati, apalagi? Tambahannya? Sedih, tangis ya? Oh. Apalagi? Ya berpisah Berkumpul. dengan yang Tai. berkumpul Dengan yang disukai. dengan Dibenci. yang dibenci. Apalagi? Ya, tidak memperoleh yang diinginkan ya. Nah, apalagi? Penderitaan dan panik, sakit perut nih. Sakit perut. Ada sakit perut sekarang. Lagi, yuk, penderitaan batin. Kalau penderitaan batin apa? Doma rasa dan kalau disebut doma rasa nggak boleh satu. Apalagi? Soma rasa ya. Kalau doma rasa ada soma rasa. Ada asoma dan
dosa, tapi itu dipanggil netral. Ya. Itu kita mesti tahu. Ya. Ini penderitaan batin. Ada lagi apa? Tambahan? Habis? Ya. Sekarang saya tanya, apa Sang Buddha lahir atau tidak? Ada nggak? Ada. Tapi objek ini yang menerima, yang mana? Yang menerima ini? Pancakanda. Jadi ini ada nggak? Kalau nggak ada ini, Nggak ada. itu logikanya Sang Buddha. Selama kita dilahirkan, ini dilahirkan enggak? Selama kita dilahirkan, ya, apakah bangsa apa saja? Coba renungkan. Dua bangsa Negro yang kalau kita kenal kagak kenal di atas nih, atau bangsa dari Eskimo sampai ke Iran Barat yang kagak ngerti apa duka, akan mengalami ini tidak? Kenapa sih cuma saya tanya resep bolak balik udah tahu? Ini penderitaan juga. Kenapa sih resep bolak balik? Ada lagi pancingannya. Kenapa resep bolak balik? Udah tahu ini menderita nggak? Coba ditinggalan mensayangi. Ada yang gila, ya, ada yang linglung, ada yang nggak tahu jalan hidup jadi bagaimana, ya kan? Ini kita alami karena apa? Siapa yang mengalami ini? Pancakanda, jadi kita. Pancakanda yang mengalami ini. Setiap terbentuk pancakanda kita akan mengalami ini. Bisa nggak kita hindarkan? Bisa nggak? Nah, jadi kita udah mesti mengerti. Ini tujuannya Sang Buddha, harus mengerti. Kalau menghadapi ini, langsung kita pikir, kenapa saya lahir? Jangan salahkan orang lain. Mau siapa ini? Ada ini. Mau siapa ini? Hah? Ya? Ada kan yang suruh kita ke sini? Itu mau menunjukkan bahwa ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Sang Buddha menunjukkan itu mengatakan dia mulia. Kalau kita mengerti ini, oh iya ini tanggung jawab saya, dia jadi mulia. Karena apa? Timbul apa? Oh iya, setiap lahir saya mengalami ini. Dan di samping ini mengalami apa lagi? Satu lagi ada di situ. Di samping itu, di samping kita mengalami ini ada lagi satu lagi. Perhatikan saudara, lihat di sini. Ya, yang dipanggil kebenaran tentang itu yang dipanggil duka-duka, wiparinan sangkara duka itu main peranan sekali, itu pokoknya. Ya, kita terkena apa ini? Di samping duka-duka, duka-duka, apalagi kita alami? Karena loba dosa moha. Apa yang menyebabkan nama duka? Duka karena kita terkena perut. Artinya apa? Tadi senang, sekarang tidak senang. Tadi utuh badan kita, terjadi kecelakaan, kurang. Ya, akan kita alami enggak? Apakah cuma saya yang mengalami? Ayo kita bicara sama-sama. Apa cuma saya yang mengalami perubahan ini? Kita mesti ngerti intinya. Ya, jadi yang mengalami ini juga mengalami duka sebagai duka yang memang nyata ini, dan juga mengalami perubahan. Ya. Kenapa perubahan menjadi duka? Jadi pada nama duka. Terjadi ini terjadi karena kenapa kita bisa berubah ini? Berkondisi. Nah, karena kita tandanya berkondisi apa? Yang dipanggil kondisi apa? Nah, karena dia perpaduan, timbulan, proses yang dipanggil timbul beracun pada. Waktu karena dia berubah, ini berubah ini. Dipanggilnya viparinama ya, vitamin nama duka ya ini. Ini tiga melekat sekali pada ini. Ya, ini yang mesti kita mengerti.
Jadi damai itu cuma kalau tentang duka yang kita mesti pegang ini. Oh iya, ya, karena sadar pancakala itu keberadaan keeksistensi kita, maka kita akan mengalami ini. Oh, kita bisa nggak kita hindarkan ini? Nggak ada yang satu bisa menghindarkan ini. Baru keluar sakit gigi, kesana nggak? Berarti kena nggak? Jadi ini yang dimaksud ini nah, Sang Buddha kata itu ajaran mutlak yang dipanggil universal ini. Ajaran Sang Buddha itu bukan mengarahkan orang pada satu titik, kagak. Mengajarkan kita mengerti benar kagak ini kita mengalami seperti ini. Nah ini yang mesti menjadi perenungan kita kalau bicara tentang 4 kebenaran mulia. Ya, nggak bisa kita hindarkan ini. Belum Kristen, belum orang yang tidak beragama istilahnya. Kenapa ini? Itu keuniversalan dari hukum kita. Misalkan dipanggil hukum mutlak. Maka itu dia jadi mulia kalau kita mengerti. Ya. Ya. Karena dia perpaduan, kita juga terkena di pari nama, berarti terkena berproses. Kenapa bisa jadi duka kalau di pari nama? Ini udah perubahan besar nih. Lahir menjadi tua, udah berubah. Dia sakit, perubahan. Mati pun apalagi perubahan, ya. Duka. Ada lagi kita masih udah repot nih sama ini. Ada lagi apa yang menjadi beban kita? Kita akibat berproses, kenapa? Timbul apa kita? Ini jajarannya. Kalau kita berproses, kenapa jadi timbul apa? Kenapa bisa dia dibuka? Itu yang paling penting. Tidak bisa menerima kalau ada manggil ya. Ya. Fenomena itu kalau kita sedang gembira, fenomena kan itu perpaduan juga deh. Kalau kita sedang gembira, maunya apa kita? Saya tanya dari sini, kalau orang sedang kaya, sedang gembira, inginnya apa? Terus. Jangan apa? Jangan berubah. Tapi kita keberubahan enggak? Hah? Kalau dia berubah, bagaimana tuh? Nah, itu yang menjadi pancakanda menjadi duka karena dia terkena nggak bisa dia pertahankan. Berangkat dari sini ke Bogor sehat, lupa makan, pulang bisa apa tuh? Sakit. Duka nggak? Duka. Maunya sakit nggak? Kagak kan? Jadi berarti Viparinama ini salah satu yang menimbulkan apa? Proses ini menimbulkan apa? Duka juga. Sebagai apa? Sebab duka. Kalau kita lagi senang, itu mengandung apa? Loba. Senang. Apa? Loba. Ya kan? Orang kan pengennya senang, gampang, senang lagi, lagi jaya, loba. Tapi kita kan ada perubahannya nggak? Bisa nggak tiba-tiba kita jadi kayak tidak senang? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Ibu lagi senang, tiba-tiba ada kabar. Ya, siapa? Si Diani, si apa? Ya. Si Dian. Si Dian lagi sakit perut. Bisa nggak keketawaan ibu? Kemana tuh hilangnya? Jadi bisa timbul itu. Jadi ini duka ini. Dan yang paling duka di sini itu sebabnya Yang ulang ujian kemudian. loba, Minggu masuk. apalagi Dia temen yang sakit. dosa dan moha. Nah, moha ini ada hubungan dengan apa? Kalau orang sampai terkena dosa. Ini kita udah bincang-bincang ya, udah sebagian besar. Kita bisa moha karena ada apa? Hubungan dengan apa? Bisa kita loba karena ada moha, dosa bisa moha. Ada hubungan dengan apa? Ketidak pengertian terhadap hukumnya. Bahwa apapun orang akan menghadapi ini. Waktu dia misal lagi senang, tiba-tiba dia mengenai sesuatu, dia sudah kalau seorang yang jeli sudah mengerti.
Jadi timbul loka enggak? Timbul duka enggak? Enggak. Nah itu sebenarnya. Jadi ajaran Sang Buddha ini bagaimana ke pengertian ini, mainan ini. Ya, ini sebagai sebab, ini sebagai akibat, maka dia harus menghadapi kenyataan ini. Bisa. Kenapa dia bisa timbul loba dosa moha? Karena kita dipari nama duka, karena kita berubah. Kalau ini duka nggak? Lahir, tua, duka nggak tuh? Ketahuan yang mana duka? Nah, nih, kalau bangun udah nggak bisa berdiri sekarang, mau jalan juga susah. Kalau kita kagak mengerti ini, duka enggak? Ya itu mainan seorang Buddhis, mainannya di sini. Dia mesti mengerti. Dia ingin apa? Kalau duka kenapa? Saya misalnya berdiri sakit ini saya, mesti dibantu sama orang. Dukanya apa? Ya duka-duka. Pengennya apa? Itu kan dosa kan, dosa cita. Pengennya apa? Enak, jalan. Nah itu. Nah kalau timbul ini seorang Buddhis ini harus sudah memahami ini. Karena kita dilahirkan, kita punya pancakanda. Karena punya pancakanda, pasti kita harus menghadapi. Nyata nggak ini yang kita hadapi? Ya, ini Sang Buddha mau tunjukkan itu. Bahwa duka itu bukan duka melarang, bukan. Ya, mau dalam Buddha itu kalau udah kata duka, ya, udah kata duka apa? Melarang, sakit, apalagi miskin. Itu kan? Nah, Sang Buddha itu duka ini lebih luas. Maksudnya serba tidak sempurna atau serba tidak memuaskan. Ini tidak memuaskan. Puas nggak kalau sakit? Puas nggak kita kalau sakit? Senang kalau sakit? Nggak puas kan? Pengen apa? Sehat. Pengen sehat. Betul nggak Bu? Kayak saya nih, pengennya udah sehat, ya nggak bisa. Nah inilah begini. Ini proses yang pertama diajarkan tentang duka. Yang mesti kita betul-betul mengerti. Jadi adanya rupa, adanya ini, pancakanda ini, ya, kemauan siapa? Terbentuknya ini. Ini dulu nomor satu, mesti diakui. Adanya ini kemauan siapa? Apa Sang Pencipta? Bukan. Apa Sang Pencipta yang maunya ada ini? Apa kemauan kita sendiri? Kita sendiri. Kalau kita sakit, siapa yang mesti salahin? Sendiri. Itu susahnya agama Buddha. Dia mesti mengerti hidup ini susahnya agama Buddha. Kenapa kita bisa misalnya jadi loba dosa? Pengennya tetap. Udah kaya pengen tetap. Itu serakahan, pengen kaya. Kalau punya, ada nggak orang yang punya 20 perusahaan? Biar ada satu mah bangkrut juga. Ada nggak? Ada. Maunya apa? Tambah. Tetap dipertahankan kan? Begitu dia terlepas apa? Aduh, gua rugi dah. Ya, kan? Nah itulah karena kita memiliki loba dosa. Dari mana adanya? Karena kita nggak bisa pertahankan apa yang kita alami ini. Itu. Wah, kamu udah mau senang gua duka. Senang duka kan? Senang duka. Kenapa senang duka? Karena ada apa? Ada hukum. Dia berubah. Jadi walaupun senang, di dalam senang itu ada potensi terjadi perubahan. Kagak ada yang kekal. Itu. Nah itu kita mesti mengerti yang tadi Alex sudah terangkan. Jadi tentang dukanya. Nah sekarang tentu ada tentang sebabnya. Timbul ini sebab karena adanya ini belum dibuka jahitan. Memang udah mulai sering. Nah, minggu yang lalu dikatakan timbulnya ini kan keinginan kan? Pokoknya di sini. Di sini. Kita teori di sini di sini. Timbul keinginan ini berdiri sendiri kan enggak? Hati ini mah. Ini kan loba itu keinginan kan? Keinginan mendapat, menolak, dan karena bodoh. Karena keinginan. Tiba-tiba kan timbulnya. Karena ada apa? Nah, karena ada kontak apa?
urusannya tiap hari landasan sore. rupa, landasan Pagi, indera, siang, sore urusan kontak dengan objek. Karena kontak dengan objek timbul apa? Karena timbul perasaan timbul. Kalau lagi semua udah ada di sini. Sebabnya ada di sini. Dukanya ada di mana? Ada di luar, di dalam. Nah itu. Orang ini bingung ada. Ya mereka oh dong mana? Padahal di dalam ini terdapat ini. gitu. Sebabnya ada di mana? Di luar, di dalam nih. Karena yang penting kuat lah ya. Maunya Iya. ya berkumpul dengan namanya kita benci, yang kita sayang. Nyatanya kalau kita kerja gajinya gede, tapi bosnya bisa balen, kata orang Sunda bisa balen ya. Gimana tuh rasanya begitu datang? Keluar ke kantong, jadi kan dia kita mesti bersihkan dengan Mau kalau nggak mau, mesti bekerja dengan apa yang kita tidak. Itulah fakta kehidupan. Nah ini yang buat umat kita yang secara dasar mesti betul-betul mengerti, betul-betul mengerti. Yang paling hukum ini mencakup duka dan sebabnya. Dia timbul keinginan karena ada sebabnya di luar atau di dalam? Karena adanya ini. Bisa terima. Nah ini jawabannya kita pecahnya ke sini. Sehingga timbul keinginan. Ada berapa keinginan? 1. Hah? 100. Mesti tahu itu mesti apa? Ini kan ada Mesti betul-betul. Bapak baru ini kan nantinya belajar aja. tidak ingin terjadi Dia bisa. sama Ya. sama Kita punya 108. ingin berlangsung. Setiap saat 36. Ada 108. Ini sekarang 36. Masa lalu, sekarang, Yang lalu 36. Yang akan datang akan timbul kan 36. Walaupun belum timbul tapi pasti akan timbul. Sebab yang lalu kita itu bukan dihitung kelahiran yang lalu, bukan. Kali 3 Detik ini kita punya 36. Sekarang 36 masuk detik yang lalu. tidak buku dan Ini udah lewat kan yang sekarang. Masuk yang sekarang. Pasti kita juga punya 30. Begitu kita maju satu, yang lalu sudah yang belakang sudah lalu. Jadi setiap saat boleh dikatakan kita dihantam sama 36 keinginan. Kalau jumlah yang lalu yang sekarang yang datang punya 108 keinginan. Di mana dipakai ini? Hah? Apa itu? Apa ya? Tasbih apa namanya? Dibacanya apa? Nggak tahu dah itu ya. Itu 108. Itu lambang dari 108 keinginan. Bahwa kita kenapa bisa duka? Kenapa serba tidak memuaskan? Karena ya. Sekarang orang saya udah ngerti ini, saya kagak sedih. Saya kagak pernah duka rasanya. Duit ada, mobil ada, jangan? Mobil ada, duit ya ada, ya istri yang punya. Saya nggak duka, benar nggak? Ya secara damai, benar nggak? Kalau tidak, kenapa? Ya, dalam hal istri kita memang puas sama-sama. Dalam hal anak kita puas. Ya, begitu keinginan kita yang udah cita-cita kagak sampai, dalam hal ini puas. Tapi kalau kita tidak mencapai cita-cita kita, bisa apa? Bisa kesal, bisa tidak. Jadi berarti apapun bentuknya tidak memuaskan. Ini yang seagama Buddha mesti mengerti, ini dasarnya. Ini yang mesti dimengerti. Ya, kalau sekarang dia tahu ini sebagai ya akibat dari adanya ini kan udah hasil kan? Ini hasil ini. Akibatnya kita terima ini. Ini sekarang lagi sebab kenapa? Kita terkena perubahan. Itu yang pertama diajar. Itu tentang apa? Yang pertama diajar. Duka dan sudah satu. Ini yang kita mesti mengerti. Nah, sang Buddha dengan kecerdasannya, dengan kebijaksanaannya. Oh iya. sekarang
Adanya saya pasti adanya ini. Kenapa adanya ini? Karena adanya ada sebabnya. Satu itu ya. Jadi logikanya bagaimana? Kalau kagak mau mengalami ini, Kalau saya mbak kebenaran ini. apa ini yang mesti dikikis habis? Kalau ini tidak ada nggak ini? Kalau ini tidak ada, ini ada nggak? Tetap ada. Cuman kita kagak mengalami karena tidak ada kita. Ini watak dunia ini, ya, dia tetap ada ini. Ya. Betul nggak? Ya ada apa? Saya kagak ada. Siapa yang ngalamin? Aku udah mau ngalamin. Padahal mau ngalamin, mau kagak mau. Biarpun saya kagak ada, sayanya udah selamat. Nah itu keselamatan agama Buddha ini, terbebas dari bentuk-bentuk ini. Nanti. Tapi kalau saya gua sebal nih, begini, udahnya bunuh diri, bener nggak? Jaminan nggak kalau kita bunuh diri kita nggak lagi? Yang paling bahaya begitu udah bunuh diri, nyesal. Aduh, gua bunuh diri padahal gua masih bisa hidup. Ada ya? Mau hidup lagi kagak bisa. Jadi apa tuh kalau mati? Peta. Mati terus jadi peta. Peta nggak ada batas umurnya. Hati-hati. Peta nggak ada batas umur. Tergantung dari pelimpahan, dari kondisi-kondisi perbuatan baik orang lain. Itu hati-hati. Bukan jalan-jalan keluar kalau kita bunuh diri, bukan. Nah, ya jadi menurut agama Buddha itu bunuh diri itu paling bahaya, yang tidak akan dilakukan. Jadi kalau kita tidak bunuh diri, kalau kita udah ada ini, bagaimana? Sekarang akibatnya. Sekarang yang harus kita kerjakan apa? Mengerti hukum-hukum ini. Mau kagak mau, kalau kita lahir pasti. Coba dah begitu keluar renungkan. Belajar dhamma tuh jangan cuma sekedar di sini. Ya, coba kalau keluar renungkan. Kita renungkan benar kagak? Naik mobil. Lalu kita naik mobil. Mau main roll, diserobot sama apa? Kebanyakan tuan robot nih ditaikin ini. Apa? Motor. Hah? Dur motor, cuek teh, apa nih timbul? Tanam lagi itu buat lahir. Hati-hati. Setiap tanaman kita yang mengandung ini pasti tanda buat kelahiran kita itu hati-hati. Kalau mudah, mentahkan dia ajar yang mudah supaya apa? Mengikis ini. Ini udah nggak bisa apa-apa. Bisa nggak badan kita rubah? Jadi begini, jadi begitu. Yang kita bisa rubah apa? Batin. Kalau batin yang bisa dirubah di sini apa? Supaya kita bisa menerima. Apa yang bisa kita bisa kikis? Kalau ini yang kita kurangi, lobanya apa? Serangannya pertama apa enggak? Kalau kita tambah, itu cuma terserah mau gimana. Ya kalau udah kan mengajarkan harus. Ya bapak harus ini, nggak ada. Terserah. Mau dukanya berkurang, silahkan kurangkan ini ya. Mau nambah, tambah biar banyakkan. Itu apa-apa. Betul nggak? Punya mobil satu kurang puas, tambah berapa? Dua. Tambah lagi 3. Begitu terjadi kecelakaan mobil kita salah satu, bukan kita nih, judul terbalik, kaget kan kita? Sama juga, nggak puas lagi. Ya, jadi berarti inilah yang harus kita mengerti sebagai umat Buddha. Nah ini yang dipanggil serba berkondisi, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ada ini hanya sebagai hasil. Tapi ini sebagai hasil, ini sebagai apa? Nah, itu. Ya. Ya, makanya kalau mau belajar agama Buddha nomor 1 ini yang mesti mengerti. Bener kagak? Apa cuma kita yang mengalami ini? Itu yang paling penting. Kalau cuma kita agama Buddha yang mengalami ini, berarti pindah buru-buru. Jangan buru-buru. Saya mau tanya, gampang nggak menghilangkan ini? Susah sekali. Begitu Nina tangga keluar sekarang ini diajar supaya mengikis kan, ada terkikis. Coba begitu Nina dia keluar,
Kita naik motor kita tiguling ya, jangan lupa gimana? Udah lama tuh lagi. Mama. Itu yang dipanggil sifat kehidupan. Maka itu kata saya, ini nggak bisa hilang. Dia akan ada terus. Adanya di mana? Di bumi kita? Apa di semesta kita, di tata surya kita saja? Seluruh Di mana adanya? tata surya. Di seluruh semesta ini ada. Tapi bisa dirasakan kalau ada apanya? Bisa dirasakan kalau ada apanya? Pancakanda. Nah ini. Ya terserah mau kita gimana maunya. Nah itu yang pertama, babak pertama sama diajarkan tanda-tandanya berkondisi. Udah jelas belum? Kalau kurang jelas kita tanya sebab kita. Nah sudah ini kita akan memasuki tahap yang kedua. Silahkan tanya. Ya. Iya. Begini Bu. Nah, kalau orang sedih itu ringan masih sedih. Kalau udah tak tertanggungkan, udah kebingung lagi, itu ngejerit orang. Ya. Kalau saya yang tiba-tiba kan sedih, air mata. Coba kalau yang kita lekati, ratap tangis itu ada hubungan dengan kemelekatan. Wah, orang apa mau nyebur biar peti mau masuk, dia orang mau ngikut masuk ke situ. Ya, kenapa? Karena nggak tertahankan oleh itu. Sedih itu. Ya, jadi yang pernah sekarang yang sudah dipelajari, bapak-bapak yang lalu direnungkan kembali. Ya, dipanggil tentang duka. Nah, untuk tentang duka kita harus mengerti duka. Ini wataknya sebenarnya dari kehidupan ini. Belum ada 8 kondisi ya, tapi ini akan kita hadapi. Siapa saja, nggak pilih bangsa, nggak pilih turunan, nggak pilih apa. Barangkali raja nggak ngalamin ini, ngalamin nggak? Ngalamin. Kaya, naik mobil iring-iring. Tapi kalau lihat nih kalau anaknya nggak benar, gimana raja? Itu. Jadi ini akan ada terus, perhatikan. Harus menjadi perenungan bagi kita. Oh, kita akan mengalami ini. Jadi kalau kita latih di dunia ada di sini, kita akan mengalami ini. Kita mengalami ini nggak bisa kita atasi kalau kita tidak bisa mengatasi apa. Kalau kita nggak bisa mengatasi ini, berarti kita ada sesuatu yang nggak bisa kita atasi. Ini. Jadi ini yang pokok persoalan, ini yang harus kita atasi. Kalau ini kita bisa atasi, ininya agak berkurang. Itu. Gak punya daya pegas, punya daya apa? Apa sih namanya menjaga jangan sampai timbul apa namanya itu? Ya, nah itu. Ya, ada tahanan kita. Ini. Yang Saudara Alek ajari itu mengenai tentang duka dan sebuah duka ini. Sekian. Silakan, ada yang bertanya? Yang masih kurang masuk, kurang serg tentang yang lalu. Nanti ini dia pada 2. Nanti apa nggak ngerti? Siapa bingung? Ya silakan. Ini nanya nih kayak gini biar salah nggak apa-apa. Ya. Kalau kita tidak ada kehendak, berarti kata bapak kan loba itu kehendak kan itu merupakan berlebih itu kan loba juga. Kalau kita tidak punya kehendak untuk memiliki, berarti kan tidak maju. Tunggu dulu. Ya, itu vonis dulu. Kehendak ini ada 2. Nah, keinginannya ada 2. Yang dipanggil apa Pak? Nah, 1 dhamma canda. Kedua terserah pilih yang mana. Ada 2 kehendak. Kalau kualitas ini kita melaksanakan sila bukannya untuk kaya, kita melaksanakan sila untuk menikis. Kalau ini kurang 10%, apanya yang berkurang?
Kalau ininya berkurang 10% berkat latihan dhamma, apanya berkurang? Itu. Kalau dhamma cana. Kalau kama cana, itu nafsu indera yang rendah. Ingin kaya, ingin maju, ingin segala, pokoknya apalah yang sifatnya duniawi, menikmati keduniawian. Ini memang ada, bukan kagak. Ini kelompoknya ke sini. Ya. Biar saya ngajar dhamma, tapi tetap saya mesti punya duit. Nggak punya duit nggak sampai ke sini. Ada nggak? Tapi ada yang mau duitnya. Gimana Pak? Kalau bisa punya sumbernya nggak habis-habis, ada yang bekerja untuk hari tua. Ada yang normal, ada yang Abnormal. terserah itu mau yang mana. Kalau kita cukup dengan 3 perusahaan, kita bisa hidup semua keluarga, bisa membantu juga. Saya puas dengan ini. Pokoknya asal berjalan terus. Kalau nggak puas sih apa? Kalau yang dikatakan keinginan lebih. Loba. Ingin punya berapa perusahaan? Punya bengkel 1, sekarang punya berapa dalam pikiran? Kalau bisa apa yang punya cabang kan 20 bengkel udah gampang, duitnya nggak masuknya gampang. Tapi persoalannya timbul nggak? Nah, itu terserah sama kita. Sang Buddha tidak menganjurkan jangan punya keinginan, kagak. Pokoknya setiap saudara kontak mata dengan objek pasti akan timbul perasaan. Begitu kita timbul perasaan pasti timbul bisa nggak dihindarkan? Sang Buddha ini kata itu 1/10 pangkat 27. Proses dari perasaan memasuki ingin itu 1/10 pangkat 27 detik. Kecepatannya kamu tahu. Susah bagi kita yang belum bisa, yang belum melatih itu kecebur terus, kita kecebur terus itu. Jadi kita harus hati-hati dalam hidup ini, harus juga melatih gitu. Ya, itu kecepatan. Sang Buddha itu hebat, guru kita itu. Kenapa kita hormat guru kita? Dia bisa mendampingi proses cita kita. Kalau dia lagi lihat orang, ini orang prosesnya apa? Ketahuan. Karena dia bisa lihat momen-momennya dan ikut sama juga. Kalau Pak Bo kata, kita jalan 100 km mobil, sekarang ada mobil di samping kita 100 km, bareng nggak tuh? Itu kehebatan dari guru kita. Bisa mendampingi pikiran seorang, mentahkan dia punya yang dikata tadi apa? Apa yang bisa ngajar? Pati Sambida Panto. Sebab dia tahu pikiran orang ini apa, mengandung loba apa, dosa apa, bisa didampingi. Kita belum bisa. Karena kita masih sifatnya masih umat awam, masih biasa, masih penuh apanya? Selama masih penuh ininya, nggak bisa kita seperti Sang Buddha. Nanti kalau sudah berlatih ininya mulai pupus, mulai habis dari sotapana, mulai itu. Kalau ini kita belum bisa, tapi kita harus sudah mengerti. Sekurang-kurangnya konsep kita sudah mengerti. Tapi karena ini konsep ini kita belajar ini konsep. Ya, yang kita pelajari ini konsep, bukannya yang benar-benar bukan hakikat. Nah nanti kalau saudara ini betul-betul meditasi ini habis, saat habis baru kita mengalaminya. Apa artinya terbebas dari loba dosa moha? Baru itu hakikat. Itulah ajaran Sang Buddha. Itulah hakikat yang tertinggi. Itu yang benar-benar itu baru. Kita belum. Ya, kita masih belum ini. Baru tahap menjajaki, belajar. Apa benar apa kagak? Nah sekarang kalau kagak benar pulang, renungkan benar enggak? Setiap gua laki ini gua akan menghadapi seperti ini. Benar apa? Apa nggak bohong? Kalau itu Sang Buddha bohong. Iya kasih. Ya. Nah sekarang kita memasuki tahap yang kedua. Duka sudah, sebab juga sudah. Ini yang pertama, sebab yang kedua yaitu yang ini. Jadi sebab dan duka sudah satu apa? Satu kesatuan, satu rentetan, satu gabungan. Ya. Kalau duka pasti ada nggak jadi duka kalau nggak ada sebabnya. Yang paling fatal karena ada loba dosa moha maka terbentuklah kaca itu. Bahwa kita bicara benar mulia ini bukan yang bicara tentang gedung, tentang mobil, bukan. Kita bicara sekarang tentang
makhluk. 4 kebenaran wilayah itu bicara tentang makhluk. Ya, bukan tentang gedung, bukan mobil, bukan, tentang makhluk. Bahwa kita semua akan mengalami seperti ini. Kalau namanya makhluk terdiri dari nama dan rupa itu. Ya, nah ini sebab dan dukanya. Ya, jadi ini sebab ini sebagai apa, Ibu Susan? Sebab ini sebagai apa? Hah? Sebagai hasil. Hasil dari apa? Dari perbuatan kita. Ini sebabnya kita buat. Itu mesti ngerti. Kalau sudah berhasil, pasti kita akan menghadapi the realnya, realitasnya apa yang kita akan hadapi ini. Karena ini sifatnya berkondisi. Gitu. Ya, gimana? Bisa terima? Itu yang pertama, ajaran Sang Buddha. Dan bagi mulia itu hukum mutlak. Kalau mutlak tidak terkena oleh waktu, tempat dan dia akan berlaku di mana juga. Lo mau Kristen, lo mau Islam, lo mau Buddhis, kalau nanti ini dia bisa mengatasi. Kalau dia tidak bisa mengatasi ini, dia akan terperosok dalam kancah itu. Benar apa kagak? Itu buktikan nanti. Nah, ini mengenai berbicara yang lalu, sebab dan duka pengantar. Nah, sekarang secara logis, ya, adanya ini, adanya apa? Adanya ini dikarenakan apa? Apa, Bu? Karena adanya pancakanda. Kalau nggak ada pancakanda, nggak ada manusianya, nggak ada makhluknya, adakah yang merasakan ini? Ada. Berarti bukannya dibunuh nih, ada. Berarti kalau tidak ada kelahiran, pasti tidak ada, harus tidak ada apa? Supaya ini terhenti, tidak timbul lagi, dan terjadi kelahiran, apa yang harus diselesaikan? Hah? Itu tahap yang kedua, terbebas dari hidup. Kalau ini terbebas, tidak ada, maka apa yang tidak ada? Pancakanda. Kalau pancakanda kagak ada, musuh bodoh. Apa ini ada atau tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah kalau ada pancakanda itu. Nah, itu Sang Buddha menganjurkan. Jadi sebenarnya di dalam duka ini terdapat apa? Di dalam duka terdapat apa? Di dalam duka terdapat apa? Logika Sang Buddha nih, ya. Jelaskan. Di dalam duka terdapat apa? Terdapat sebabnya duka. Bapak-bapak, itu enggak? Di dalam ini terdapat sebabnya. Di dalam diri kita terdapat apa? Sebabnya. Sebab kita di dalam diri kita apa? Mengandung apa? Kita memiliki apa? LDM. Kita ini memiliki loba, dosa, moha. Adanya di dalam kita. Maka itu jadi menghadapi ini sekarang. Kalau kita mau terbebas supaya jangan duka, apa yang harus kita kikis habis? LDM. Yang adanya di mana? Dalam diri. Adanya di dalam diri kita. Jadi LDM ini ada di dalam kita, bisa terhenti di dalam kita juga. Nah itu Sang Buddha. Kagak jauh-jauh. Ya. Nah disitulah terletak terhentinya. Kita masuk sekarang. Kalau yang ini duka ada sebabnya, sebagai sebab, sebagai kondisi, ya, sebagai ini sebagai hasil, ini sebagai sebab aktif. Dia akan membentuk terus ini. Selama sebabnya masih ada, dia akan terbentuk ini terus. Kalau terbentuk juga berarti kita akan lahir terus. Silahkan, kan yang larang, ya. Biar dilarang nggak percuma, resep. Begitu mati aja apa? Orang kalau mati apa yang dipikirin? Apa? Orang sekarang belajar agama takut apa sih? Mati. Takut mati. Itu orang belajar agama, kalau mati gua kemana ini? Ya kan? Nah, supaya boleh kemana-mana,
supaya kalau bisa senang, kalau supaya ke surga, apa yang mesti jaga? Karena pikiran itu punya keinginan, pikirannya punya keinginan, bukannya badan yang punya keinginan. Karena keinginan mau mati, anak gua gimana? Ya, itu. Lo kalau mikir, aduh itu pabrik gua siapa yang ngurus? Memang orangnya masuk ke dana ada, ya saat dia jadi Buddhis, tapi kan bisa tertimbul kan? Kalau gua mati siapa yang ngurus pada gua? Begitu ada keinginan itu, berarti ada apa? Sifat kalau mati lahir jadi peta. Nah, itu hati-hati. Jadi agama Buddha ini belajar bagaimana mempersiapkan diri supaya waktu mati smooth katanya. Karena kita mengerti itu. Bu maksudnya, apa kalau mati itu mau mati udah paling serem. Karena nggak ada yang serem. Kalau kita ngerti Dhamma, mati itu hanya proses timbul, berlangsung, padam. Nih, ini prosesnya. Lahir, tua, sakit, mati, jangan takut lahir lagi. Biar kita kagak mau kasih lahir lagi. Karena masih ada apa, Pak? Hah? LDM. Tuh masih ada ini, jangan takut. Selama masih ada ini, nggak disuruh ditahan, pasti akan lahir lagi, jangan takut. Cuman semoga lahir kita lebih baik atau lebih buruk. Baik. Nah itu yang saya sudah ajarkan. Supaya kita ini meningkat hidup kita. Nanti itu ada hubungannya bagaimana supaya meningkat. Apa logikanya kita bisa meningkat. Itu yang penting. Ya, bisa terima. Ya. Nah, karena sekarang sudah bicara tentang duka dan sebab duka, maka kita akan memasuki tahap yang kedua, bagian kedua. Nah, bagian yang kedua, tahapan yang kedua apa? Bantu saya coba Pak dan Maman. Yang kedua bagian. Satu, cara gantinya. Dan terangnya duka dan jalan mulia berunsur 8. Ya. Ini. Nah itu apa kebahagiaan dari kita umat Buddha. Bukan sekedar sang Buddha tunjukkan hidup ini duka, tapi ada cara untuk terbebas dari duka. Kalau sekedar cuma orang kata hidup ini duka, kemana duka, ke situ duka, akibatnya agama kita sebagai agama apa? Pesimis lah, semua udah nerima. Memang hidup mah duka. Ada ya? Kalau gua sakit ya memang duka, terima aja. Tapi kagak pernah berusaha untuk apa? Ke dokter. Kalau sakit tidak ingin apa? Kalau sembuh ini harus kemana? Berobat ke dokter. Jadi kita kalau misalnya cuma terima sakit udah, atau memangnya kita memang sakit ini udah, ya udah pasif. Jadi nanti agama Buddha seperti ada satu agama tetangga kita yang nggak boleh diobati kalau sakit. Ya nggak boleh manggil dokter, nggak boleh apa, mesti terima sebab ini sudah di apa? Sudah takdirkan. Udah diberikan nama ini, kita mesti terima. Kita terima serahin sama dia. Kalau baik ya dia, kalau mati ya dia. Nah itu akibatnya di mana? Fatal nggak tuh? Nah, ya itu ada yang punya pandangan itu. Kalau kita sang Buddha ini betul-betul bijaksana, dia hidup duka. Memang kalau benar dia duka melulu nih, ya ini menderita, itu menderita, memang. Tapi sang Buddha kata duka itu udah salah. Ya, kata-kata duka ini sebenarnya kalau menurut yang lebih luas lagi, duka itu cuma duka sakit tangan, duka sakit perut, duka sakit gigi, duka, memang duka. Ya, tapi sang Buddha apa maksudnya duka di sini yang lebih luas? Tidak memuaskan. Tidak memuaskan. Hidup itu apapun bentuknya serba tidak memuaskan.
Kalau ada kita, karena kita lahir ya kita jadi nggak puas hidup kita segala-galanya. Ya, udah enak dibawa mobil dari Bogor ke sini pakai mobil Rover, udah gubrak misalnya, udah sampai nggak puas, masih dalam pikir, coba lo punya mobil yang ini, Mercy. masih manusia seperti itu. Padahal sudah berterima kasih kalau kita walaupun gerobak kalau udah sampai kita udah boleh terima kasih misalnya. Ya, itu orang nggak ngerti di situ. Nah, itu seorang Buddhis harusnya, gitu. Bukan menerima punya mobil butut juga. Ya kita ada kesempatan ya beli yang bagus. Tapi jangan sudah beli yang bagus terus dikejar seakan-akan cuma mobil yang jadi tujuan kita. Banyak bidangnya yang harus kita penuhi hidup ini. Ya, apa mau beli mobil aja? Anak satu waktu di mana mau sekolah fakultas kagak kuat. Kalau begitu kan? Kita harus bagi. Nah, inilah kita untuk menghadapinya. Ya, jadi sekarang nih Sang Buddha mengatakan yang pertama duka dan sebab duka itu satu pasang karena dia berkondisi. Nah, kita sekarang berbicara tentang terhentinya duka. Duka ini berarti bisa kalau sakit bisa baik enggak? Bisa. Ya kan bisa sembuh kan? Nah, ini terhentinya duka. Sembuh itu apa tiba-tiba? Karena ada cara untuk menyembuhkannya. Nah, jadi ini cara sebagai sebab, ya, yang ini sebagai sebab. Karena ini dijalankan dengan benar, maka kita jadi terhenti. Itu. Jadi bisa terhenti. Kagak tiba-tiba timbul ini. Ya, ini juga sebagai akibat dan sebab. Itu bagian yang kedua. Ya, sebab kita melatih jalan mulia berusul 8, akibatnya kita bisa terhenti dari duka. Karena apa yang terhentinya? Yang tadi dikatakan apa? Loba dosa mohanya terhenti. Ini untuk mengikis loba dosa mohanya. Ya, bisa terima. Nah, sekarang kita terhenti duka itu apa? Oh, di mana? Terhenti duka itu apa? Terbebas dari loba dosa moha. Nah, sekarang kita lihat, ya, yang dipanggil konteks yang tepat untuk mengatakan ini supaya kita umat Buddhis jangan salah ucapan kita waktu memberikan keterangan, ya. Supaya kita jangan salah mengucapkan yang mana yang panggil nibbana, yang mana terhentinya duka. Itu kita mesti tahu konteksnya. Kalau kagak salah, nanti penjelasannya pun jadi salah. Harus kita benar-benar berdasarkan fakta-fakta dan berdasarkan bukti-bukti dan berdasarkan juga yang nyata realitasnya seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita buka, coba lihat terhentinya duka. Kebenaran mulia tentang terhentinya duka, ya. Jadi kita akan bicarakan tentang ini, terhentinya duka, ya, yang sebagai hasil. Apa yang dipanggil terhentinya duka itu? Jadi di sini katanya, karena kita lahir ini, duka ini disebabkan oleh loba dosa moha, itu tanha, ya, maka duka ini tidak terhenti bila tidak ada apa? Tidak ada tanha, ya. Jadi terbebas sama sekali dari tanha. Ingat ya, ada kata tambahannya apa Bu? Coba cerah. Terbebas sama sekali dari tanha, terus apa? Terrealisasinya nih. Kalau realisasi sama terhenti beda enggak? Realisasi dan terhenti, ini kita main bahasa loh, agama Buddha pintar sekali bahasanya. Ya, konteksnya beda. Terhenti sama realisasi sama enggak? Bagaimana? Sama tidak terhenti sama realisasi? Bisa tahu loh konteks itu. Orang bedanya gimana? Bantu saya. Kalau terhenti bagaimana? Berhenti. Ya terhenti, memang udah gak ada apa-apa lagi, gak bergerak lagi.
terhenti. Kalau realisasi, hah? Mengalami langsung. Apa? Itu ingat dalam-dalam. Antara terhenti dan mengalami. Itu penting. Ya, nomor 1. Ya, pengertian terhentinya di mana ya? Yang pertama. Kita jelaskan. Nomor 2. Coba saudara itu Purnawan. Yang nomor 2. Di mana adalah kebahagiaan tertinggi yang merupakan tujuan seluruh hidup. Kenapa tujuannya tertinggi? Di mana itu tujuan yang tertinggi dari umat Buddha? Kenapa? Berbeda dari penderitaan. Berarti apa kalau membebas dari penderitaan? Kalau kita terbebas dari penderitaan berarti apa? Bantu saya. Ini cuma logika aja, main. Dhamma lu mengandung logika, ya? Nah, tuh dijawab. Karena kita terbebas dari tidak terbentuk lagi, terhenti pembentukan kita. Kalau kita terbebas dari lahir, berarti kita tidak akan mengalami apa? Kematian. Hah? Kematian. Apa? Jelaskan yang jelas. Kalau kita tidak terlahir lagi, tidak terbentuk lagi, terbebas dari apa? Duka. Lahir itu duka. Terbebas dari apa? Kematian. Kalau terbebas dari lahir, berarti tidak ada apa? Pancakanda. Tidak ada kematian, Bapak. Kematian. Kalau tidak lahir, ada mati tidak? Mati ini apa tadi bilang? Hati-hati itu konteks penting sekali bagi kita, apalagi kalau nyamuk batuk gitu ya. Berarti kita terbebas dari kematian. Orang ini takut sama apa? Mati. Nah itu, ya kita terbebas dari kematian. Berarti tidak membentuk duka lagi. Jadi kita tidak menghadapi persoalan-persoalan yang rumit lagi, ya. Karena kita apa? Nah ini tujuan umat Buddha. Jadi kalau orang lain, kalau masuk ke surga alamnya apa? Bahagia. Bahagia. Ada nggak kita akan Buddha? Ada. Jangan khawatir, ada. Ya? Berarti lahirlah di surga. Ya kagak tahu bahwa kita mah di surga lah. Betul. Keinginan kita terpenuhi. Adanya keinginan terpenuhi dari tingkat yang ya 80% sampai 100% full kita bisa terima kebahagiaan kita. Itu kalau mau tahu surga itu apa yang terkandung dalam kita terbentuk. Saya diminta tolong Mami ini. Ya, pengen punya rumah, pengen punya apa, pengen punya istana, bisa. Pasti istana saya beda sama Pak Gunawan. Beda lagi sama Pak Darmawan. Pasti kenapa? Dibentuk oleh apa? Kehendak kita, oleh pikiran kita. Kalau kemana orang kata rumah model kayak zaman bagus kan, saya bakal kemana? Saya pengen punya rumah yang kayak dapur, berbeda. Nah itu di situ terbentuk keinginan kita terpenuhi. Nah itu kalau kita lahir di sebagai yang terakhir kata dia. Kalau menurut paham yang lain, kalau udah lagi dusta, gimana? Ya. Kalau lagi sampai kan udah masuk ke surga, gimana? Hah? Kekalan abadi. Nah itu kekalan nyatanya. Lalu dia kagak tahu, mana ya? Cuma begini loh. Begini ya, kita agama Buddha itu ada kelebihan. Kita bisa lahir di surga, bisa masuk ke surga. Kalau kita mati, bisa masuk ke surga. Tapi dalam hidup kita bisa jalan-jalan ke surga. Beda. Ya, beda. Kalau mau melihat surga, bisa. Kebanyakan itu, sebab apa buktinya? Ayo, ada buktinya. Ada buktinya. Dibaca saban hari juga kebaktian. Apa? Guru sama gak ke surga kalau ke dewa. Saban malam lu sang Buddha sama sang hidup tiap hari itu mengajar ke alam dewa. Berarti bisa masuk, bisa jalan-jalan ke dewa enggak?
Kalau guru, sang Buddha mengatakan, apa yang saya bisa capai? Kita bisa capai nggak? Sang Buddha Bisa. mengatakan, kita bisa jalan ke surga. Tapi tujuan itu bukan tujuan yang karena dia masih terkena proses itu. Kalau mau tahu, orang suka nanya, ya lantaran memang jangkauan pandangannya cuma sebatas itu aja. Ya, tapi guru kita para arahat kalau mau jalan-jalan ke surga bisa. Siapa termasuk yang ikut jalan-jalan ke surga? Salah satu. Rantai Manggalana. Oh, berarti udah pasti ada kemampuan dia. Siapa yang udah jalan-jalan ke surga? Yang bininya dilepas sama siapa? Pangeran Nanda. Dia ajak jalan-jalan, lihat. Jadi berarti bukan satu keanehan bagi kita. Surga tuh kalau buat kita bukan apa-apa, hanya proses saja. Ya. Cuman memang bagusnya kalau kita bisa lahir di surga, semoga lahir jangan di kolong jembatan itu. Kalau udah di kolong jembatan susah mau belajar juga. Ada ya, mau belajar apa susah tuh. Kalau lahir jadi orang kaya, kualitas kita bagus, pikiran kita pun nama turun dari dewa, belajar kita tuh lebih bisa. Saya jamin semua yang belajar di sini belum tentu semua tangkap apa yang saya ajarin. Gak gampang ajaran Sang Buddha. Jadi kalau nggak bisa nangkep berarti dia jodoh, berarti dia punya karma yang baik, ada tanamannya. Nggak gampang bu, tiba-tiba mau yakin, enggak, harus menggunakan pikiran yang tegas. Itu apa dipanggil? Karma buruk apa karma baik? Oh, baik. Karma baik. Bisa mengerti berarti karma baik. Kamu tahu kan, bukan buru-buru amat. Ya, apalagi saya mengharap yang muda-muda di sini jangan terima karma baik juga, tapi mau berbuat Baik. Berbuat kebaikan bagaimana caranya? Ngajar di depan. Itu baru berbuat baik. Ya, saya jamin lah kalau bapak mau bantu di sini ngajar yang muda-muda, maksud saya, yang udah tua, udah kayak saya udah susah. Ya, Nggak masuk. mau belajarnya susah, lupa dulu. Kalau bapak cuma usah belajar dan ngikut aja. Yang muda-muda yang saya harapkan. Nih, Jadi yang tua nggak masuk nih. Bapak ini mesti berlanjut terus nih. Dua nih. Ya, berapa saat lagi saya akan tinggalkan, berlanjut terus. Kalau kagak terus kan kagak ada di nama kita. Ya, itu. Ya. Nah, sekarang kalau kita udah terhentinya duka, yang kedua itu berarti tujuan kita terhentinya duka berarti tidak terlahir kembali, berarti kita merealisasi nibbana. Kalau merealisasi nibbana kita terbebas dari kelahiran dan kematian. Sekarang kalau mau lahir di surga, pasti lahir lagi nggak? Mati, lahir lagi. Tetap dalam keadaan surga. Ya. Coba yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Baca coba siapa? Di mana bukan suatu tempat, tetapi merupakan tujuan akhir dan tertinggi yang harus diselami oleh para bijaksana dalam diri masing-masing. Jadi nibbana ini kagak bisa kita berikan konsep sebagai kalau tempat, ya nalar kita masih bisa ngitung gimana nih tempatnya, ya apa nibbana ada WC-nya kagak gitu. Nomor satu ya bu, punya rumah paling menderita kalau punya WC. Coba dah, benar nggak? Orang lupa WC dia anak paling gitu. Tapi WC cuma paling nomor satu. Coba datang ke rumah orang kita bertamu, WC sama kamar mandi jorok, gimana rasanya? Nah itu, ini salah satu. Ya, nah nibbana ini terbebas dari hal yang seperti ini. Nibbana ini apa artinya? Nibbana itu apa? Tempat bukan? Nah, ya nanti kita terangkan ke objek pikiran ya. Jadi nibbana itu bukan tempat. Hati-hati. Kalau kita menerangkan orang, tujuan ke mana? Oh itu lu, ada tempat tuh kayak surga. Di mana kayak surga? Bukan. Nanti itu ada kriterianya. Ya. Fenomen 4 apa? Di mana di luar logika dan akal. Kenapa? Itu dong pada bahwa kenapa? Ya, nibbana itu di luar logika dan akal manusia.
dia bertanya Kuswo juga karena akan kata ya. Begini ya, jelasan yang lebih jelas. Karena akal kita, karena di mana itu dia alami atau di konsep, di alam. Jadi di luar akal, hanya dia saja yang tahu yang telah merealisasinya. Jadi jangan jajal-jajal kita pikir, kita katakan bahwa di mana ini begini berarti masih kalau berkonsep berkondisi enggak? Kalau berkonsep masih berkondisi terkena perubahan enggak? Dia berubah terus di mananya nanti. Di mana itu kekal, tidak berubah. Dia keadaannya itu tetap objek sebagai objek. Nah itu, ya. Nah, di luar logika sama juga di luar akal berarti, ya. Di mana itu nggak bisa dibaca sama akal, nggak. Biarpun orang panennya, ini kata-kata ya. Seorang yang cerdas, biar profesor, belum tentu dia bisa terima di mana. Karena profesor itu yang cerdasnya apanya? Logikanya kan yang cerdasnya. Tapi kalau nibbana yang cerdasnya apa? Batinnya beda. Nah, orang boleh pinter tapi cerita tentang dhamma belum tentu. Dia boleh pinter dalam segala hal kalau dia belum kenal. Tapi mengenai dhamma belum tentu dia bisa terima. Karena dia bukan mainan kata-kata, tapi mainan pengalaman dan kualitas dari batin. Orang yang batinnya memble belajar ini udah keburu keluar. Kalau yang kagak ngerti, mana gue udah baru susah, gue pergi dan gue tinggalin, banyak. Karena nggak terjangkau pikirannya. Bukan kata saya agama Buddha paling hebat, bukan susah. Agama Buddha harus didampingi oleh pengertian, nggak bisa asal begitu saja, nggak bisa. Ya, nah itu yang penting. Bahkan kita ajak berpikir, gitu. Ya. Nah itu yang nomor 4. Jadi nibbana itu terbebas sama sekali dari loba dosa moha, merupakan tujuan akhir dari umat Buddha. Kalau namanya umat Buddha pasti tujuannya apa? Nibbana bisa dikonsep enggak? Tidak. Nah itu bedanya. Ya. Jadi nibbana ini bukan suatu tetap. Tapi apakah nibbana itu bisa dialami oleh semua makhluk? Bisa nggak kita mengalami nibbana? Berani yakin enggak? Bila apa? Bila caranya benar. Yang dipanggil cara benar itu apa? Yang dipanggil cara benar itu cara apa? Yang tidak mengandung itu. Musa bodoh, pokoknya lu pakai 20 cara kan, asal pokoknya jangan mengandung loba. Dengan 8 kita bisa sampai, kalau ditambah lagi 20 jadi sampai kan kita. Tambah bingung kita, ya. Tujuannya udah susah. Nah itu, jadi sebenarnya cara yang benar itu cara yang tidak mengandung loba dosa mau, yang dipanggil cara yang benar. Itu, yang dikata benar itu yaitu tidak mengandung itu yang penting. Dan jadi kalau di luar logika memang mengatasi, sebab kebahagiaan nibbana itu nggak bisa dinilai duniawi. Kebahagiaan yang nggak bisa kita berikan batasan, karena dia mengatasi duniawi di luar konsep. Kalau kita katanya begini senang, Sang Buddha belum tentu. Ya? Kalau Sang Buddha beri jawaban, kita kalau bakal ngerti, karena dia udah merealisasi nih. Banyak pikirannya pun beda sama pikiran kita itu. Dan pikiran itu bisa dicapai bagi mereka yang telah yang apa? Merealisasi. Yang telah berlatih. Dibutuhkan latihan untuk menjalankan jalannya itu, caranya itu. Itu ya. Jadi bukan sembarangan, ya. Nah, sekarang kita memasuki mengenai soal penjelasan nibbana dalam kitab suci Tipitaka ya, yang ada supaya kita tahu panggilan nibbana itu apa, dan kita ngerti. Nomor 1 ya. Oh, biku, apakah yang tidak tercipta asal kata itu
Jadi artinya nibana itu termasuk kelompok asam yang tidak berkondisi, tidak terkena perubahan, ya. Asal kata itu adalah padamnya hawa nafsu, padamnya kama canda, hawa nafsu, padamnya kebencian, padamnya kebodohan batin. Itulah obiku yang disebut yang tidak tercipta. Kenapa buktinya bahwa tidak tercipta, Pak? Tidak terbentuk. Kenapa? Kalau orang melihara saja nibana, orang melihara nibana tapi batinnya dari loba dosa. Ini logikanya. Karena kita terbebas dari loba dosa moha, terbentuk lagi kan kita? Itu maksudnya. Jadi kita tidak yang dipanggil di sini tidak tercipta, itu maksudnya. Kalau kita merealisasi nibana, kita tidak akan mencipta diri kita. Hanya mencipta diri kita siapa? Kita sendiri. Kalau sekarang penyebabnya terciptanya kagak ada, bisa tercipta kagak? Itu maksudnya. Tidak tercipta di sini. Ada ya? Jadi kita nggak bisa, karena kita tidak ada sebabnya untuk bahan-bahannya untuk menciptakan dibutuhkan bahan-bahan, kondisi-kondisi. Kalau udah kagak ada kondisi, bisa nggak tercipta? Ya, berarti kita tidak bisa mencipta diri kita lagi. Selesai, sudah tidak terjadi kelahiran. Yang itu yang nomor 1. Perhatikan ya jawabannya. B. Oh rada, padamnya tanha adalah nibana. Jadi padamnya loba dosa moha adalah nibana. Konteks ini, kata ini, mohon ya, mohon diperbaiki. Konteksnya sih ini rada kurang tepat. Kurang tepat Bu, ini yang kedua. Ya, boleh kita perbaiki, tapi jangan kita robah. Karena ini mesti seizin si pengarang kalau mau dirubah. Nah, sekarang di sini dikatakan apa? Padamnya tanha adalah nibana. Sebenarnya tanha sama nibana sama enggak? Terhenti nibana, terhentinya tanha sama nibana sama enggak? Kalau terhenti nibana tanha, berartinya tanha ini ada kalau apa? Tanha ini ada kalau perhatikan ya. Padamnya tanha adalah nibana. Jadi tanha itu ada, nibana itu ada bila apa? Bila tanha benar enggak? Jadi istilahnya hanya kalau tanha tidak ada atau terhenti baru ada nibana. Salah enggak? Sempit sekali. Kenapa? Karena nibana itu apa terhenti tanha atau tidak ada enggak? Karena apa? Dia termasuk kelompok apa? Asal kata atau yang tidak yang berkondisi ada enggak? Yang berkondisi dan tidak berkondisi tetap ada. Apakah orang terhenti dari tanah atau tidak? Ya, nibana tetap itu yang mesti kita terangkan. Kalau enggak salah nanti menerangkan sama apalagi sama tetangga kita di luar, udah kita kejar-kejar ya. Jadi